Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musarofah. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan atau menjelaskan LKPD tentang hukum kekekalan energi mekanik. Yang pertama, kita masuk ke tujuan praktikum, yaitu 1. Mengetahui konsep hukum kekekalan energi, 2. Membuktikan dan menerapkan hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke dasar teori. Teori menyertakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dihancurkan, namun energi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Seperti dicatat dalam Energy Education, satu-satunya cara untuk menggunakan energi adalah mengubah bentuknya, bukan menciptakan atau menghancurkannya. Hukum kekekalan energi mekanik dirumuskan dengan EM1 sama dengan EM2, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2, MGH1 tambah 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan MGH2 ditambah 1/2 dikali M dikali V2. EM itu energi mekanik atau satuannya Joule, EP energi potensial satuannya Joule, EK energi kinetik satuannya Joule, M massa benda satuannya kilogram, G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, H ketinggian satuannya meter, dan V kecepatan satuannya meter per sekon. Kelompok kami telah membuktikan hukum kekekalan energi mekanik dalam link praktikum virtual, yaitu yang ada di Blogpad. Pertama, kita masuk ke Blogpad. Setelah itu, kita klik pelajaran fisika, lalu klik energi skate dasar. Tampilan awal kurang lebih seperti ini. Lalu kita klik centang pada bagian lingkaran, bagian batang, kisi-kisi, dan kelajuan. Kami menganalisis 5 kasus yang berbeda-beda. Yang pertama, pada kasus pertama, seorang anak diam di atas lintasan skateboard. Anak tersebut memiliki massa sebesar A dan berada pada ketinggian 6 meter. Karena anak diam, maka energi kinetiknya sebesar 0 dan energi potensial berada pada nilai tertinggi. Pada kasus kedua, seorang anak dengan massa A bergerak dengan kecepatan akar 60 meter per sekon di atas lintasan skateboard pada ketinggian 3 meter. Pada saat objek turun, objek akan mengalami perubahan kecepatan, energi potensial akan mengalami penurunan, dan energi kinetik akan mengalami peningkatan. Pada kasus ketiga, seorang anak dengan massa A bergerak dengan kecepatan akar 120 meter per sekon di atas lintasan skateboard pada ketinggian 0 meter. Karena objek berada pada titik terendah setelah mengalami penurunan, maka energi kinetik akan berada pada titik maksimum dan energi potensialnya sebesar 0. Pada kasus keempat, seorang anak dengan massa B bergerak dengan kecepatan akar 80 meter per sekon di atas lintasan skateboard pada ketinggian 2 meter dalam keadaan naik. Pada saat objek naik, objek akan mengalami perubahan kecepatan, energi potensial akan mengalami peningkatan, dan energi kinetik akan mengalami penurunan. Kita lanjut pada kasus terakhir, yaitu pada kasus kelima, seorang anak dengan massa B bergerak dengan kecepatan akar 40 meter per sekon di atas lintasan skateboard pada ketinggian 4 meter dalam keadaan naik. Pada saat objek naik, objek akan mengalami perubahan kecepatan, energi potensial akan mengalami peningkatan, dan energi kinetik akan mengalami penurunan. Berdasarkan uraian di atas, kelompok kami menyimpulkan bahwa 1. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi diubah ke bentuk lain. 2. Energi mekanik pada titik awal dan titik akhir memiliki nilai yang sama besar. 3. Jumlah energi potensial dan energi kinetik sama dengan energi mekanik.
4. Semakin besar massa objek, maka semakin besar energi mekanik yang dihasilkan, berlaku untuk sebaliknya. 5. Semakin tinggi objek benda, maka semakin tinggi energi potensial, berlaku untuk sebaliknya. 6. Semakin rendah objek benda, maka semakin tinggi energi kinetik, berlaku untuk sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.